Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Doom! Revolver hitam dengan laras yang agak panjang itu terpental ke belakang ketika seberkas cahaya emas pucat melesat keluar, langsung menuju titik tempat targetnya akan tiba. Namun, gumpalan benang hitam ilusi itu tiba-tiba berhenti seolah sedang mengamati sesuatu. Dilihat dari keadaannya, tampaknya bukan karena ia merasakan datangnya bahaya, melainkan karena perhatiannya tertarik oleh sesuatu yang lain. Seekor kelinci abu-abu keputihan melompat keluar dari rumput tebal dan berlari menjauh, sementara pohon yang berdiri di depan gumpalan benang hitam ilusi itu runtuh akibat tembakan tersebut. Pada ketinggian setinggi manusia, sebuah lubang raksasa yang tidak beraturan, dan api murni yang mengamuk muncul di batang pohon itu, langsung membelahnya dari tengah. Kekuatan Death Knell setara dengan meriam kaliber kecil, dan daya tembusnya bahkan lebih mengerikan. Gumpalan benang hitam ilusi yang padat itu jelas terkejut. Secara naluriah, ia menghilang dari tempatnya dan muncul di permukaan genangan air di dekatnya. Tak terhindarkan, sosoknya pun tergambar, wajah pucat dengan rongga mata yang dalam dan mata coklat muda. Ia tampak berusia sekitar 40-an, memiliki kumis ganda di atas bibirnya, dan mengenakan topi segitiga tua. Klein tidak asing dengan pria itu. Poster buruannya sering muncul di hadapannya. Potongan-potongan informasi itu tersusun sedikit demi sedikit hingga membentuk gambaran yang jelas. Admiral of Blood, Senor. Hanya di Loen saja, nilai buruannya mencapai 42.000 pound. Ia sudah lama menyusup ke Bayam. Apakah untuk membawa pergi Turani von Helmosuin? Setelah ilmuwan itu meninggal karena identitasnya terbongkar, dia bergabung dengan misi Rose School of Thought untuk menargetkanku. Sepertinya aku memiliki kelemahan tambahan, tetapi sebelum dipicu, aku tak punya cara untuk mengetahui apa itu. Sambil pikirannya berlari cepat, Klein melihat sosok Senor menghilang sekali lagi. Namun, jejak keberadaan Admiral of Blood cukup jelas. Gumpalan benang hitam ilusinya seperti kunang-kunang di dalam kegelapan. Sama sekali tidak sulit untuk mengidentifikasinya. Gumpalan benang hitam ilusi itu berputar mengelilinginya dengan bantuan embun pagi, pecahan kaca, dan genangan air yang entah mengapa membeku. Ia melompat dari satu medium ke medium lainnya berulang kali, dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Klein tidak menunggu di tempat. Sebaliknya, ia bergerak cepat namun hanya sedikit menggeser posisinya, agar tidak terkena serangan sambil lalu dari demigod Rose School of Thought yang sedang bertarung sengit. Performa Senor membuatnya memahami satu hal. Kemampuan Wraith untuk merasuki seseorang, dan langsung mengendalikan tubuhnya, mengharuskan mereka berada dalam jarak tertentu. Sebelumnya, meskipun demigod Rose School of Thought mampu melakukannya dari jarak lebih jauh, ia tidak melakukannya, mungkin karena meremehkan atau takut terjadi kecelakaan. Dapat dipastikan bahwa Senor adalah urutan 5 Wraith. Klein terus mengubah posisinya, menunggu kesempatan ketika jarak di antara mereka menjadi lebih ideal. Tepat ketika kecepatan Admiral of Blood sedikit melambat dan ia hendak merasuki targetnya dari kejauhan, sarung tangan kiri Klein tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, seolah terbentuk lapis demi lapis dari partikel murni. Kemudian, ia mengucapkan satu kata yang dipenuhi kebusukan, kata dari bahasa Devil. Slow. Senor telah merasakannya dan mencoba mengubah posisinya, bahkan sebelum Klein membuka mulutnya. Namun, segala sesuatu dalam radius 8 meter seketika berhenti. Manuver menghindarnya sama sekali tidak menghasilkan efek. Itu adalah serangan area. Sosok Senor tiba-tiba menjadi lambat. Ia kembali tergambar di dunia nyata saat Klein mengangkat revolver hitam besinya, menarik pelatuknya ke posisi siap, dan membidiknya. Dengan Death Knell, ia melihat tubuh Senor diselimuti berbagai warna, yang menandakan kelemahannya bukan di kepala, melainkan sedikit di atas tenggorokannya. Tanpa ragu atau menunda, Klein menarik pelatuknya. Serangan mematikan. Pada saat itu juga, segumpal benang hitam ilusi berjalan ke sisi Senor dan menariknya. Admiral of Blood segera bergerak secara diagonal ketika peluru emas itu menyerempet lehernya dan menghantam sebuah batu besar hingga hancur berkeping-keping. Api emas meledak dari leher Senor, membuat kepalanya tersentak ke atas dan mulutnya terbuka.
Jeritan tajam meledak keluar dan memasuki telinga Klein, membuat pikirannya berdengung dan tubuhnya berhenti sejenak. Jiwa-jiwa tak berbentuk telah terbang ke sisi Senor pada suatu saat, bercampur dengan angin dingin. Dari langit dan dari tanah, mereka menerjang menuju musuhnya. Di masing-masing mata Klein, seorang pria berwajah pucat dengan mantel merah dan topi segitiga dengan cepat muncul dan mengambil bentuk. Pak! Klein menjentikan jarinya, dan tubuhnya langsung diselimuti api merah menyala. Ia menghilang dari tempatnya sebelum Wraith itu sempat merasukinya. Di bawah sebuah pohon yang berjarak kurang dari 10 meter, rumput liar tiba-tiba terbakar. Api membesar dan menjulang ke langit. Klein melompat keluar dengan gesit darinya dan kembali mengangkat Death Knell. Ia membidik ke arah tempat ia sebelumnya berdiri diam, lalu menyuntikkan lebih dari 2 kali lipat jumlah spiritualitas normal ke dalam pistol itu. Pembantaian. Doom! Ia menarik pelatuk. Peluru emas itu terbelah menjadi tak terhitung pecahan kecil, dan, bersama api suci, menyapu wilayah yang dituju oleh moncong senjata. Spekter dan jiwa tak berbentuk itu seakan tersapu oleh badai matahari, tak mampu melawan dan langsung terbakar di tengah jeritan. Senor tahu bahwa serangan balasan akan datang begitu upaya merasukinya gagal. Ia segera berpindah ke pecahan kaca di dekatnya untuk menghindari tembakan, tetapi badai peluru yang dihasilkan oleh efek pembantaian mencakup area yang sangat luas, termasuk pecahan kaca itu. Di tengah ledakan besar, api emas menghantam sisi kaca tanpa benar-benar mengenainya. Hanya mengalami luka bakar, Senor melompat ke permukaan cermin lain dan muncul di permukaan setetes embun yang bergulir di kejauhan. Tubuhnya memiliki luka membusuk akibat kekuatan pemurnian, tetapi tidak terlalu serius. Tidak mungkin dia seberuntung ini, kan? Memang benar, Senor memiliki item mistis yang membuat dirinya beruntung. Hanya tersisa 3 peluru pemurnian. Klein mengerutkan kening sambil berlari lincah seolah mengejar. Karena ia tahu bahwa ia menghadapi anggota Rose School of Thought, ia telah mengganti semua peluru Beyonder di revolvernya dengan peluru pemurnian yang secara khusus menargetkan Wraith dan zombie. Totalnya ada 6 peluru, dan sekarang ia sudah menembakkan 3. Pada tembakan pertama, Senor diselamatkan oleh kelinci yang tiba-tiba melompat keluar. Pada tembakan kedua, ia ditarik pergi oleh demigod Rose School of Thought yang kebetulan berada di sampingnya. Pada tembakan ketiga, ia kebetulan berada di celah pecahan di tengah badai peluru pembantaian, sehingga tidak menerima kerusakan besar. Klein merasa tingkat keberuntungan seperti ini sama sekali tidak bisa diterima. Namun, Klein tidak tenggelam dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia kembali berubah menjadi penampilan dan tubuh Gremmen Sparrow. Ini agar ia bisa segera melemparkan sejumlah jimat domain Dewa Laut untuk menciptakan keributan jika keadaan memburuk, sehingga menarik perhatian si King Yan Kotman yang berada di Kota Bayam. Jika demigod urutan 3 itu tiba, ia akan menghadapi seorang demigod Rose School of Thought, seorang admiral bajak laut yang bermusuhan, serta seorang petualang dengan latar belakang misterius yang memiliki hubungan tertentu dengan militer. Sangat jelas siapa yang akan ia tangani terlebih dahulu. Adapun nona utusan, Klein percaya bahwa ia dapat melarikan diri ke dunia roh tepat waktu, dan bebas memilih apakah akan ikut serta dalam pertarungan besar atau pergi. Alasan Klein tidak melarikan diri di tengah malam setelah menerima telegram tadi malam, adalah karena si King memberinya rasa aman. Jika ia pergi sendirian, ia pasti akan diperhatikan dan ditangkap oleh Gereja Storms. Ia akan diinterogasi, membuat perkembangan selanjutnya menjadi tidak dapat diprediksi. Jika ia tetap tinggal di kamarnya dan menunggu orang yang melihatnya datang menyerang, ia memiliki kesempatan untuk berjuang hingga mencapai jalanan, memungkinkan si King menyadarinya. Menghadapi seorang agen jahat yang setidaknya seorang demigod, dan seorang petualang urutan 5 yang dikabarkan memiliki hubungan dengan militer, tidak diragukan lagi bahwa Yan Kotman akan terlebih dahulu menangani anggota Rose School of Thought. Sebagai seorang kardinal gereja Storms dan diakon tingkat tinggi dari Mandated Punishers, ia dapat menggunakan berbagai artefak tersegel dari keuskupan. Ia bahkan bisa bertahan sejenak meskipun menghadapi seorang malaikat. Pada saat yang sama, dengan bala bantuan dari militer, ada kemungkinan bagi Klein untuk melarikan diri ke laut di tengah kekacauan dan pergi dengan paus. Sayangnya, malam tetap damai setelah ia menerima telegram tersebut. Dan setelah fajar tiba, si King akan sulit memantau seluruh kota. Pak! Klein menjentikan jarinya lagi,
menyalakan pohon-pohon di sekitarnya. Api itu tampak seperti kembang api yang bermekaran di sekelilingnya, memancarkan keindahan yang tak dapat dijelaskan. Alasan ia memilih melewati hutan menuju tebing adalah karena tempat ini sangat cocok untuk pertunjukan seorang magician. Sosoknya berkelebat melalui api saat ia mengitari Senor, menghindari pendekatan dan kendalinya. Dari pengalaman sebelumnya, Senor tahu bahwa targetnya memiliki serangan area dan pukulan merusak. Ia tidak berani terlalu dekat. Begitu serangannya meleset, ia segera menjauh untuk menciptakan jarak. Jika tidak, ia akan menggunakan jeritan milik Wraith untuk mempengaruhi targetnya, atau menggunakan jari hijau pucatnya untuk membidik. Sayangnya, yang terakhir hanya dapat memadamkan api dan membuat vegetasi layu. Tidak ada cara untuk menentukan posisi Klein. Melihat api seperti kembang api itu menjadi penghalang terbesar bagi serangannya, Senor berhenti dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, yang juga mampu merusak tubuh roh. Di tengah jeritan itu, lingkaran cahaya biru es di bawah kakinya dengan cepat meluas, menutupi lumpur, rumput liar yang berserakan, dan batu-batu kecil dengan lapisan es. Api mendesis, menghasilkan sedikit kabut sebelum akhirnya dipadamkan oleh embun beku. Klein terpengaruh oleh jeritan Wraith itu, membuat lompatan apinya terlambat satu langkah. Ia gagal, sosoknya terproyeksi di tengah jalan saat kakinya tersandung. Kemudian, ia melihat tengkorak ilusi yang berputar dengan gas hitam menerjang ke arahnya, membawa bau kematian yang kuat, seolah seorang utusan dari dunia bawah telah tiba. Pada saat itu, Klein tampak tidak mungkin menghindar. Namun, sebuah bola api biru muda yang memancarkan bau belerang, tiba-tiba mengembun di hadapannya. Sarung tangannya tetap hitam, tetap dalam keadaan kekuatan devil. Dengan suara dentuman, bola api itu padam, sementara tengkorak ilusi hancur dan berserakan di tanah, menciptakan bintik-bintik yang sama sekali tidak memiliki kehidupan. Segera setelah itu, Klein menstabilkan tubuhnya dan mengeluarkan kotak cerutu besi dari sakunya. Ia melemparkannya ke arah Admiral of Blood Senor, sementara sarung tangannya entah sejak kapan berubah menjadi mulia sekaligus menyeramkan. Baron of Corruption, Brave. Senor jelas tidak akan mempertaruhkan bahwa benda yang dilemparkan lawannya tidak menimbulkan ancaman. Dia segera menghindar jauh, membiarkan kotak cerutu besi yang disegel oleh dinding spiritualitas jatuh ke tanah. Kemudian, dia membuka mulutnya sekali lagi dan mengeluarkan jeritan. Raungan yang seolah berasal dari kedalaman tubuh rohnya sendiri, membuat kepala Klein merasakan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun ia sering menderita karena ocehan makhluk seperti True Creator dan Tuan Dor, sehingga cukup kebal terhadap serangan semacam itu, mustahil baginya untuk tidak berhenti sejenak. Ia merasakan hidungnya panas seolah pembuluh kapiler telah pecah. Namun, dengan ketahanannya yang digabungkan dengan Brave, efeknya berkurang. Itu membuat jeda sesaatnya hanya berlangsung sekejap, dan ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Senor. Karena itu, Klein berpura-pura seolah ia belum pulih saat ia memperlihatkan keadaan lemahnya, menunggu musuh jatuh ke dalam perangkapnya. Dalam pertarungan biasa, karena Wraith mampu melompat melalui medium seperti cermin, membuat mustahil menentukan lokasi kemunculannya sebelumnya, sangat sulit untuk mempertahankan jarak 5 meter dari lawan, bahkan jika ia menciptakan api dan berulang kali menggunakannya untuk melakukan peralihan. Hal itu menyebabkan kemampuan pengendalian benang tubuh rohnya terganggu sesaat, setiap kali ada efek yang signifikan. Untuk itu, ia berencana mengambil sedikit resiko. Ia membuat lawannya jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkannya, agar pertarungan bisa segera diakhiri, dan ia dapat melarikan diri ke tebing. Melihat targetnya tampak linglung akibat jeritan yang berulang, Senor tidak ragu membuat auranya menjadi dalam. Sosok menyusut dari Admiral of Blood muncul dengan sangat jelas di mata Klein. Ini bukanlah pantulan dunia, melainkan dua sosok kecil yang tampak hidup di dalam matanya. Ketika mode merasuki Wraith hampir selesai, Klein, dengan pakaian compang-camping dan hangus, tanpa tergesa mengulurkan telapak tangan kirinya, seolah sedang membuat gestur silakan seperti seorang pria sopan. Creeping Hunger mempertahankan warna hitamnya yang sinis dan mulia, saat ia dengan paksa memutarbalikkan target Admiral of Blood. Karena lingkaran freezing sebelumnya, ada embun beku dan kristal di mana-mana di sekitar mereka.
Semuanya setara dengan permukaan cermin. Di atas lapisan es tipis, Senor dengan topi segitiganya muncul di sana. Ekspresinya seperti seseorang yang kebingungan. Pada saat itu, Creeping Hunger berubah menjadi hitam pekat saat Klein mengucapkan satu kata yang dipenuhi kekotoran, sebuah kata dari bahasa Devil. Slow. Saat ia hendak menggunakan permukaan cermin untuk melakukan peralihan dan melarikan diri, Senor langsung membeku. Sosoknya tanpa sadar tergambar jelas ketika tubuhnya menjadi sangat kaku. Upayanya gagal. Karena Slow tidak bisa digunakan berulang kali secara terus-menerus, Klein membuat sarung tangan kirinya berubah pucat dengan semburat hijau tua. Zombie. Segel yang disebabkan oleh embun beku di tanah sekali lagi memburuk saat mereka dengan cepat menyebar ke arah Senor, merambat dari jari kakinya untuk mengubahnya menjadi patung es sepenuhnya. Mengetahui bahwa Wraith memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap dingin, Klein tidak lengah ataupun membuang waktu. Ia membuat Creeping Hunger berubah seolah dilapisi emas. Benang hitam ilusi di matanya tersembunyi saat dua kilatan petir perak yang menyilaukan ditembakkan dari kedalaman matanya. Psychic piercing milik interrogator. Dalam keadaan normal, penyatuan roh dan daging Senor biasanya tidak akan terlalu terpengaruh. Ia bahkan bisa membuat serangan itu berbalik mengenai lawannya. Namun, setelah baru saja pulih dari Slow, ia mendapati dirinya tersegel dalam es. Yang bisa ia lakukan hanyalah menahan sambaran tak berbentuk yang menargetkan tubuh rohnya. Pikirannya terasa seolah ditembus bilah pisau yang berputar. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya saat ia untuk sementara kehilangan semua kewarasan. Ketika ia akhirnya mendapatkan kembali kejernihan pikirannya dan bersiap melakukan lompatan beruntun untuk membuka jarak, petualang dingin di hadapannya membuka mulut lagi. Slow. Brengsek. Gerakan Senor sekali lagi menjadi lamban dan terhambat. Lalu, tanpa kejutan apapun, ia kembali menerima dua serangan susulan, Ice Stun dan Psychic Piercing. Ketika ia nyaris berhasil melarikan diri lagi, German Sparrow yang berambut hitam dan bermata coklat membuka mulutnya untuk ketiga kalinya dengan ekspresi datar. Slow. Senor marah dan hampir putus asa saat ia menyadari dirinya terjebak dalam siklus tanpa akhir. Sementara itu, Klein, yang telah menahan lawannya di tempat 3 kali, mulai mengendalikan benang tubuh roh milik lawannya. Sebenarnya, solusi paling efektif ketika lawan tidak bisa melarikan diri adalah memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan Death Knell dan memberikan 2 atau 3 serangan mematikan. Namun kegagalan masa lalunya telah memberitahunya bahwa musuhnya memiliki artefak mistis yang memberinya keberuntungan. Tembakan yang terlalu langsung dan mematikan, kemungkinan besar justru akan menyebabkan kecelakaan, menghasilkan efek yang tidak diinginkan. Karena itulah ia memutuskan untuk maju perlahan sesuai urutan yang tepat, dengan mengendalikan benang tubuh roh milik Admiral of Blood. Waktu berlalu dengan cepat. Saat Klein berlari mengitari Senor untuk menghindari kemungkinan serangan dari Demigod Rose School of Thought, ia mengendalikan benang tubuh roh Senor, perlahan mencapai keadaan kendali awal. 3 detik, 2 detik, 1 detik. Pikiran Senor langsung menjadi lamban seolah setiap bagian tubuhnya mulai berkarat. Klein tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakan Creeping Hunger lagi. Ia terus memperdalam kendalinya sambil mulai berjalan dengan kecepatan yang stabil. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Pikiran Senor bergerak perlahan saat sebuah es runcing transparan mengembun di depannya. Benda itu diwarnai hijau suram seolah memberi penghormatan pada hutan di sekitarnya. Sementara itu, Klein yang menyaksikan rangkaian gerakan lamban lawannya, tanpa tergesa menarik kembali tangan kirinya, mengeluarkan Grosel's Travels dari dadanya, dan bersiap. Swoosh! Es runcing itu akhirnya melesat, tampaknya menuju dada Klein, tetapi tiba-tiba berubah arah di tengah jalan saat terbang secara diagonal ke atas. Penyesuaian ini seharusnya merupakan pukulan mematikan yang mendadak, tetapi karena pikiran Senor telah sangat diperlambat, perintah yang diterima es itu baru terjadi ketika hampir mencapai Klein. Hal ini membuat perubahan arah yang mendadak itu tidak cukup mengejutkan Klein saat ia menggeser Grosel's Travels dan dengan mudah menahan serangan tersebut. Wajah Senor kembali pucat. Setelah beberapa detik berpikir, ia perlahan membuka mulutnya, mencoba mengeluarkan jeritan seorang Wraith. Karena sudah bersiap, Klein berbicara lebih dulu. Bang! Sebuah peluru udara melesat cepat dan menghantam mulut Senor,
membuat kepalanya terlempar ke belakang saat gigi-giginya berjatuhan. Jeritan itu pun tertahan di tenggorokannya. Melihat kendali yang semakin dalam dan bagaimana perlawanan Senor runtuh sedikit demi sedikit, hingga ia kehilangan akal sehat dan meluncurkan serangan bertubi-tubi seperti orang gila, Klein tiba-tiba merasakan sedikit kegembiraan. Pada saat itu, tangisan bayi yang melengking tajam terdengar dan menggema di hutan. Benjolan-benjolan muncul di seluruh tubuh Klein saat Grosels Travels terlepas dari tangannya. Kepalanya terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat, membuatnya seketika kehilangan kesadaran terhadap sekelilingnya, termasuk benang tubuh roh. Kendalinya atas Senor pun terlepas. Sekitar 100 meter dari mereka, bayi raksasa yang berwarna hitam, bengkak, dan keriput, yang tampak seolah baru saja keluar dari air, telah keluar dari keadaan ilusi dan kembali ke kenyataan. Lengan dan kakinya panjang dan kurus, dan di wajahnya hanya ada sebuah lubang tak beraturan. Mengelilingi lubang itu adalah gigi-gigi yang saling bertaut. Saat itu, tubuh Shanks memiliki luka tambahan yang jelas dan dalam. Itu adalah luka tembus yang menembus kulit hitam bengkaknya, menyebabkan cairan busuk hijau kehitaman menyembur keluar. Setelah demigod Roh School of Thought ini muncul, ia berhenti menghindar atau melarikan diri. Ia mulai menjerit seperti orang gila, mengeluarkan tangisan bayi. Hal itu membuat Klein dan Senor jatuh ke dalam kondisi linglung yang menyakitkan. Bahkan tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. 4 kepala pirang bermata merah terlempar keluar dari kehampaan, saat mereka membuka mulut dan mengeluarkan jeritan tanpa suara, membungkam tangisan mengerikan itu. Reine Tiniker dan Shanks kembali terlibat dalam satu putaran pertarungan, sesekali berpindah antara dunia roh dan kenyataan saat mereka melintas di antara daun, rumput liar, telur serangga, kristal es, dan duri. Senor dan Klein berdiri terpaku di tempat mereka, berusaha sekuat tenaga pulih dari efek tangisan bayi itu. Dalam hal ini, Senor percaya bahwa sebagai Wraith, ia memiliki keunggulan yang tak tertandingi. Sudut bibirnya tanpa sadar sedikit terangkat. Ia sudah memikirkan apa yang akan ia lakukan pada lawannya nanti. Namun pada saat itu, mata petualang dengan pakaian compang-camping yang memancarkan aura dingin itu kembali jernih. Baru 1 detik sejak tangisan bayi itu berhenti. Klein, yang berpengalaman dalam hal ini, dengan cepat pulih saat ia menyadari bahwa Senor masih dalam keadaan linglung dan terhambat. Sebuah kesempatan. Pikirannya bergerak, tetapi ia tidak mencoba serangan jarak jauh yang penuh kemungkinan kecelakaan. Sebaliknya, ia memilih mengendalikan benang tubuh roh Senor yang membutuhkan lebih banyak waktu. Ia menghentakkan kaki kanannya saat tubuhnya melesat menuju lawannya seperti seekor panter. Sarung tangan kirinya menjadi gelap, dan ketika bergerak ke belakang, ia memadat dengan bentuk menyerupai bilah, membentuk senjata raksasa yang tersusun dari lava dan api. Desire Apostle, pedang lava. Bam! Tubuh Klein melewati sisi kiri Senor saat pedang membara itu menyapu dadanya dan tertancap di tengahnya. Api biru muda menyalakan tubuh Senor, tetapi selain mengalami kerusakan fisik, ia tidak kehilangan nyawanya. Namun rasa sakit membuatnya terus berteriak. Setelah keduanya saling berpapasan, Klein segera meninggalkan pedang lava itu. Ia melangkah ke kiri dan berbalik, menghadap punggung Admiral of Blood. Ia mengangkat Death Knell yang hitam pekat ke arah kepala lawannya. Ia tidak menggunakan serangan mematikan, dan langsung menarik pelatupnya. Bang! Tubuhnya tiba-tiba sedikit terguncang. Ini karena tempat yang ia injak ternyata sebuah lubang. Akibatnya, Death Knell sedikit tergelincir ke bawah, dan peluru emas itu menghantam sisi leher Senor. Darah yang bercampur semburat hijau tua menyembur keluar. Admiral of Blood kehilangan hampir setengah lehernya saat ia jatuh ke depan. Ia pingsan, tetapi masih hidup. Klein baru saja hendak menambahkan 1 tembakan lagi ketika langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah lengan tiba-tiba terulur. Lengan itu panjangnya 10 meter, dengan permukaan hitam lengket dan tonjolan-tonjolan aneh. Mereka berupa tengkorak, bola mata yang menonjol, atau lidah berduri. Saat muncul, seluruh hutan langsung bergetar. Semua daun layu, dan semua serangga membeku hingga mati. Semua binatang buas entah jatuh lumpuh ke tanah, atau mulai menggigit tubuh mereka sendiri dengan liar hingga tubuh mereka berdarah. Firasat bahaya Klein mencapai batasnya. Ia buru-buru menutup mata, menerjang ke depan, dan berguling.
Ia meraih Grosel Travels dan menahannya di depan wajahnya.